Selamat pagi umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita akan mengadakan persekutuan doa pagi GKI Samanhudi Jumat 21 Januari 2022 hari ini. Mari kita bersama mengawali persekutuan doa pagi kita karena tema kita hari ini adalah sesuai dengan buku wasiat menurut ukuran iman. Kita menyanyikan dari PKJ, pelengkap Kidung Jemaat nomor 128, Kasih Tuhan Yesus Tiada Bertepi. PKJ 128. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terperi, walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kekal kenal kasih yang kekal, iman dan harapan, kasih yang benar. Dari ketikanya kasih terbesar, kasih itu sabar, ia suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal dengki. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh. Dan yang terutama, kasih Tuhan tercermin dalam hidup kami, senantiasa berseri. Sebelum kita bersama akan membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus sendiri, Roh kebenaran, Roh penghiburan, Roh yang saat ini bekerja sampai Tuhan Yesus datang kembali itu, biarlah ia boleh bekerja. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mengadakan persekutuan doa pagi. Biarlah Bapa, kami boleh bersama-sama Engkau perkenankan, karena Engkau mengampuni dosa kami, Engkau membenarkan kami, dan Engkau jugalah yang mengaruniakan kepada kami pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang boleh kami lihat, apa yang kami boleh dengar, apa yang kami boleh baca, apa yang kami boleh renungkan, semuanya mempunyai makna dan arti dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Terima kasih karena kami hanya dapat pasrah diri, Engkau juga yang memakai kami, baik yang menyampaikan firman, maupun yang mendengarkan dimanapun umat Tuhan berada, boleh Roh Kudus bekerja. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada kesempatan ini terambil dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan demikian. Roma 12 ayat yang pertama sampai yang ke-8 ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah saudara semua yang bersedia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Artinya melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap harinya. Haleluya. Saudara, seperti saya katakan tadi, tema kita adalah menurut ukuran iman, terambil dari pembacaan kita tadi, yaitu dari ayat yang ke-3 dari pembacaan Roma pasal 12. Justru bukan dari awal, tetapi ada di tengah-tengah. Tulisan Paulus ini mengatakan begini, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita sebagai manusia seringkali menginginkan ada ukuran-ukuran tertentu tentang panjang sebuah jalan, jarak dari kota satu ke kota lain. Ada yang ingin mengukur tinggi gunungkah itu, atau tinggi dari sebuah penerbangankah, atau saudara, bukan cuma panjang, lebar, tinggi, tapi juga pergumulan-pergumulan yang tidak nyata, kasat mata. Contohnya tentang IQ, intellectual quotient.
Intelektual itu kemudian diberikan testing, yaitu dari mulai angka 55 sampai 130. Ada nilainya, ada ukurannya. Bukan cuma itu, bukan cuma intelektual, tapi juga ada EQ, emotional quotient, yaitu kecerdasan emosional. Apa itu? Kemampuan seseorang yang untuk menerima, menilai, mengelola, dan mengontrol emosinya, mengontrol dirinya, bahkan mengontrol orang lain di sekitarnya. EQ ini ukurannya 55 sampai 160. Yaitu EQ ini terdiri dari kesadaran diri, terdiri dari pengaturan diri, dan juga motivasi diri. Nah, saudara, ada juga tentang empathy, serta satu lagi yaitu social skills. Saudara, tapi Paulus berkaitan dengan tulisan kita ialah masalah hendaklah kamu berpikir sebegitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Nah, beberapa tahun lalu, saudara, memang kemudian ada SQ katanya. Bukan Singapore Airlines, saudara, yaitu spiritual quotient, ukuran kecerdasan seseorang yang dapat diukur dari standar tertentu, yaitu tentang iman seseorang ini, tentang keyakinan dan kepercayaan seseorang. Ukurannya justru dari 70 sampai 130. Tapi apakah itu akurat? Senantiasa masih menjadi pergumulan banyak para ahli. Yang penting, saudara, sebenarnya apa yang ingin Paulus katakan. Kalau dikatakan oleh Paulus itu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Apa itu? Seringkali kita ingin mengupas, membahas, bahkan mengetahui seluruh rahasia Allah yang sebenarnya itu tidak layak. Sebenarnya kita masih tetap sebagai makhluk yang terbatas. Spiritualitas kita juga nggak nyampe ke sana. Itu sebabnya Paulus mengatakan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Hendaklah kamu berpikir sebegitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ternyata dalam tulisan-tulisan Paulus, tulisan Yakobus, ya, ada memang masalah-masalah iman yang mari kita pagi ini melihat secara singkat, walaupun saya akan membaca beberapa bagian, cukup banyak juga sebenarnya, bahwa iman itu bisa diukur. Dari 2 Tesalonika, kalau kita melihat 2 Tesalonika, pasal yang pertama ayat yang ketiga, dikatakan begini, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan Paulus mengatakan, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu.
Jadi seseorang yang memiliki iman tidak statis, tapi terus bertumbuh, berkembang. Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika itu bahwa seseorang yang itu akan bertambah, makin kuat. Kasih juga begitu. Sehingga kita nggak menjadi orang yang mandek. Pokoknya sudah sampai sini aja deh, cukup. Oh enggak, saudara. Karena perjalanan kehidupan kita ada banyak pergumulan, ada banyak perjuangan yang perlu untuk disikapi dengan iman. Sehingga kita harus bertambah-tambah. Hal yang kedua, saudara, Paulus kemudian mengatakan dalam Roma, pasal yang keempat, saya bacakan, Roma pasal 4, yaitu ayatnya yang ke-19 dan 20. Indah kata-kata Paulus ini dalam Roma pasal 4, ayat yang ke-19, 20. Imannya tidak menjadi lemah, walau ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Ini tentang Abraham. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia, yaitu Abraham, tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Jadi Abraham yang makin tua itu ternyata dikatakan imannya tidak menjadi lemah. Tapi justru makin diperkokoh. Tidak bimbang akan janji Allah gitu. Ia tetap mempercayainya. Walau ia tahu Sarai sudah juga tua dan rahimnya dikatakan tertutup sekalipun, tapi Abraham meyakini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka dengan penuh keyakinan Allah itu berkuasa untuk melaksanakan apa yang dijanjikannya. Itu ditulis dalam ayat 21 dalam Roma pasal 4. Jadi, ia bisa memuliakan Allah dalam perjalanan kehidupannya ini melalui iman, kepercayaan, dan keyakinannya di dalam Tuhan. Berikutnya, saudara, iman itu kemudian menjadi sempurna. Itu dikatakan, saudara, di dalam tulisan dari Yakobus, yaitu saudara Tuhan Yesus. Dalam tulisannya Yakobus pasal 2, ayat yang ke-22, mengatakan begini nih. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Contoh Abraham itu, saudara, waktu Tuhan meminta Ishak untuk dikorbankan, ia pun tidak menghalanginya. Perbuatannya diwujudkan. Karena ia mempunyai keyakinan bahwa Allah pasti juga membawa jalan keluar yang terbaik untuk memenuhi janjinya kepadanya. Sehingga iman itu menjadi sempurna melalui sikap dan perbuatan. Karena memang, saudara, antara iman dan perbuatan itu menjadi satu. Antara
kasih dan keadilan itu juga menjadi satu, saudara. Tidak ada kasih yang kemudian mengabaikan, meniadakan keadilan. Kebenaran dan keadilan itu dipersatukan terus jadi sempurna. Sehingga saudara, kita boleh menghayati bahwa iman itu kemudian menjadi kaya. Yakobus mengatakan dalam pasal 2, Yakobus 2 ayat yang kelima, Yakobus 2 ayat 5, yang menulis begini, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, maka saudara, biarlah kalau kita boleh memiliki iman, terus berkembang, terus maju dan melaju untuk jadi diperkaya dengan segala perbuatan kita, menjadi sempurna, menjadi kokoh, bertambah-tambah, makin kuat, dan juga kaya. Apakah hanya itu? Ternyata Paulus masih melanjutkan, saudara, dalam tulisannya kepada anak yang ditemuinya, yaitu Timotius. Di dalam 1 Timotius pasal 1, 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang kelima, Paulus itu mengatakan bahwa hal indah itu begini. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Timotius mempunyai pergumulan dalam keluarganya juga, dalam sikap-sikapnya dalam pelayanan, iman yang tulus ikhlas, iman yang gak neko-neko, iman yang murni, hati nurani yang murni, hati yang suci, dan itu juga dimiliki oleh iman yang tulus ikhlas itu. Nah, saudara, kita harus tahu bahwa ternyata Yohanes sebagai salah satu penatua pernah memberikan nasihat dalam surat terbukanya 1 Yohanes pasal yang kelima, ayatnya yang keempat dan kelima, mengatakan begini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saya bacakan ulang, saudara. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Titik 2, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Kata Yohanes. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya, yang mempunyai iman bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, biarlah iman kita boleh membawa kemenangan. Banyak pergumulan yang masih harus kita tempuh dan jalani. Sehingga kita tidak memiliki iman yang kandas. Memiliki iman yang rontok. Tapi justru memiliki iman yang kokoh teguh, yang memenangkan dan mengalahkan dunia. Itu juga memang dikatakan oleh
Paulus kepada anaknya dikasihinya, yaitu Timotius itu. Di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-19, ia mengatakan beberapa orang pada waktu itu telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Saya mempunyai keyakinan bahwa kita di zaman sekarang yang bisa belajar banyak dari firman Tuhan yang terbuka, kita tidak memiliki iman yang kandas karena hati nurani yang menolak, tapi hati nurani yang murni, yang tulus ikhlas, yang suci itu, yang bersedia membuka hati untuk Tuhan Yesus, untuk diubah oleh Tuhan. Sehingga memang ada banyak anggota tubuh kita ini, karunia kasih yang Tuhan berikan berbeda-beda antar kita satu sama lain, tapi semuanya boleh memperlengkapi tubuh Kristus itu. Jari-jari kita, saudara, tidak sama. Ada yang kecil, ada yang gede, yang jempol, ada yang lebih tinggi, jari tengah itu. Tapi semuanya mempunyai fungsi dan makna dan artinya, tempatnya dan peranannya masing-masing. Coba bayangin, saudara, kalau kita harus mengorek telinga kita dengan jempol, kira-kira bisa masuk enggak ya? Pasti yang kelingking ini untuk mengorek telinga kita yang gatal. Nah, saudara, Tuhan memberkati kita dengan kasih karunia yang diberikan pada kita, iman yang sesuai dengan ukuran kita masing-masing, yang tidak bisa disamakan, tapi biarlah kita boleh tetap bertumbuh di dalam iman kita dan memiliki iman dalam kemenangan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Iman kita itulah yang mengalahkan dunia. Dan Tuhan memberkati saudara dan saya untuk memiliki iman yang kuat, yang teguh, yang kokoh, dan yang sempurna bersama perbuatan yang kita juga laksanakan bersama Dia. Tuhan menolong memberkati saudara. Amin. Ada nyanyian dari Kidung Jemaat yang boleh kita terima sebagai sambutan kita atas firman Tuhan. Hanya 2 bait saja dari 5 bait yang ada di dalam Kidung Jemaat 387. Ku heran Allah mau memberi. Bait pertama dan bait kedua karena berkaitan dengan iman ini. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga dan yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu dan ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari kita datang dalam doa. Bapa, terima kasih kalau kami sudah boleh merenungkan untuk ukuran iman yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kami juga boleh mengembangkannya
untuk boleh memperteguh, memperkaya, menyempurnakan, bahkan berkemenangan. Kami tidak akan memiliki iman yang kandas. Biarlah Bapa, hati nurani kami, seluruh kedirian kami, boleh Bapa berkati. Baik perbuatan kami, boleh mensikapkan iman kami seperti Abraham. Bapa, kami juga membawa dalam doa kami, memohon biarlah Bapa, pergumulan pandemi COVID-19 yang masih terus terjadi boleh diatasi oleh dunia kami, termasuk juga bangsa dan negara kami ya Bapa. Sehingga kami kalau sudah memulai ibadah on-site, kami juga akan mengadakan mungkin dalam bulan-bulan ke depan kegiatan-kegiatan baik itu PAK, doa pagi kah secara on-site juga, secara bertatap muka, tidak lagi secara live streaming ini. Bapak, biarlah kami juga boleh bersekutu satu dengan yang lain, dengan sesama kami, karena Bapa menolong umat-Mu. Bapa, ada banyak pergumulan tentang mereka yang sakit, bahkan sakit yang tak terobati sekalipun Bapa, berikanlah tetap mereka boleh melihat kekuatan dan pengharapan di dalam iman, sehingga mereka juga boleh memenangkan iman mereka bersama Tuhan. Bapa, kami juga membawa dalam doa kami untuk berbagai-bagai kesulitan para pelajar saat ini, khususnya kalau pembelajaran tatap muka, ada beberapa sekolah yang terkena COVID itu, sehingga harus ditutup dan ditiadakan. Tapi Bapa, berikanlah yang masih bisa dilaksanakan, boleh terlaksana bersama dengan penyertaan Bapa sendiri. Bapa, ada banyak hal yang harus kami tempuh. Terima kasih untuk alat-alat komunikasi kami saat ini yang memungkinkan kami untuk belajar daring, untuk studi walaupun tidak tatap muka, tapi kami boleh tetap menambah pemahaman, ilmu pengetahuan kami, dan berikanlah ya Bapa dalam keterbatasan melalui daring sekalipun, melalui telepon genggam kami, semuanya juga boleh berhasil guna ya Bapa. Kami juga membawa dalam doa untuk para orang tua, untuk sanak saudara kami, untuk sahabat-sahabat kami, untuk para pendeta, untuk para penatua, boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang bermanfaat. Terimalah juga Bapa doa-doa kami pribadi yang kami hantar ke hadirat Allah. Engkau juga jawab ya Bapa. Dan biarlah seluruh permohonan kami yang naik kepadamu dalam doa syafaat kami, dalam doa kami memohon biarlah apa yang boleh kami terima melalui minggu-minggu prapaskah beberapa minggu ke depan, semuanya juga boleh kami laksanakan bersama Tuhan, sehingga Paskah bulan April mendatang kami boleh merayakan dengan penuh syukur dan sukacita. Bapa, terimalah kami. Berkati panitia Paskah, berkati semua orang-orang yang melatih untuk semua nyanyian-nyanyian, dan Bapa juga yang bersama-sama dengan anak-anak-Mu. Kami datang dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penebus yang hidup dan setia, yang kami yakini dan percayai. Terima kasih ya Kristus, pengantara agung kami kepada Bapa, yang memberikan berkat, pertolongan, dan kekuatan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu, kami sandarkan doa kami. Terima kasih Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara kini dan selamanya. Amin.
Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.